Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bangsa Indonesia, yang mana merupakan tugas bidang studi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan di kampus saya, dan sebagai persyaratan untuk pengajuan judul untuk tugas akhir kuliah saya. Soalnya di sini saya sudah di ujung semester akhir, jadi dituntut untuk pembuatan judul tugas akhir. Jadi ini merupakan penunjang persyaratan untuk pengajuan judul. Sebelum melanjutkan ke materi, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan kampus saya terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama mungkin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bambang Susilo. Saya lahir di Lampung pada tanggal 23 Agustus tahun 1993. Kemudian saya merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk yang pertama untuk bekerja, kemudian yang kedua untuk melanjutkan cita-cita saya, yaitu untuk kuliah. Sekarang saya tinggal di daerah Cikarang, itu tepatnya di daerah Bekasi. Saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Bekasi yang bergerak di dalam bidang manufaktur, yaitu perusahaan PT Excel. Kemudian saya kuliah di salah satu lembaga pendidikan di daerah Cikarang, yaitu kampus IKMI. Kenapa saya memilih IKMI? Karena menurut saya IKMI adalah kampus yang sangat cocok untuk keadaan saya sekarang sebagai seorang karyawan atau seorang pekerja. Menurut saya IKMI adalah kampus yang saya inginkan. Sebagai seorang karyawan, saya menyadari keterbatasan waktu sebagai seorang karyawan. Sekaligus perantau, saya menyadari keterbatasan biaya juga. Kuliah sambil kerja terkadang membutuhkan energi ekstra, sehingga saya tidak ingin menjalaninya terlalu lama. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus lama? Bukankah lebih cepat meraih kesuksesan itu lebih baik? Oke, selanjutnya kampus IKMI itu adalah kampus yang menurut saya benar-benar cocok untuk diri saya pribadi. Yang pertama yaitu waktunya yang fleksibel untuk para karyawan. Jadi kampus IKMI itu menyediakan dua versi ya. Yang pertama itu kelas reguler, kemudian yang kedua kelas eksekutif. Di mana kelas reguler itu kegiatan belajar mengajarnya bisa mengikuti shift kerja. Contohnya seperti saya ini seorang karyawan atau seorang buruh, jadi sangat fleksibel sekali, apalagi untuk para karyawan yang pekerjanya sistem shift. Jadi misalkan kita masuk pagi ataupun shift 1, itu kita bisa kuliah malam. Apabila kita masuk malam atau shift malam, berarti kita bisa kuliah pagi. Atau untuk mengambil opsi yang kedua, yaitu kelas eksekutif. Biasanya kelas eksekutif itu diambil oleh para karyawan yang biasanya liburnya itu pada hari Sabtu Minggu. Jadi kegiatan belajar mengajarnya itu pada hari Sabtu dan Minggu itu dimulai biasanya pada sekitar jam 4:30 sore. Jadi menurut saya ini adalah kampus yang sangat cocok sekali untuk saya yang seorang pekerja. Kemudian biaya yang terjangkau.
karena saya kuliah dengan biaya sendiri atau mandiri. Jadi menurut saya IKMI di samping waktunya yang fleksibel, itu biayanya juga terjangkau. Terlebih untuk saya di sini mungkin untuk kehidupan sehari-hari, misalkan masih ngontrak, masih kebutuhan yang lain sebagainya itu masih banyak. Jadi menurut saya biayanya sangat fleksibel, biayanya sangat terjangkau. Tapi bukan berarti kampus yang tidak berkualitas. IKMI merupakan kampus yang berkualitas. Jadi di samping fleksibel, kemudian biayanya terjangkau, kuliah berkualitas, dan yang terakhir adalah kuliah dengan waktu yang lebih cepat. Jadi kampus IKMI berbeda dengan kampus-kampus yang saya dapati sebelumnya. Biasanya untuk mencapai diploma 3 atau D3 itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Tapi di IKMI kita bisa mencapainya dengan waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu plus, tetapi nggak sampai 3 tahun. Jadi kita lebih cepat dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu adalah sedikit pembukaan identitas kampus saya. Kembali lagi ke IKMI, moto IKMI yaitu kuliah singkat berkualitas dengan biaya pas dan terjangkau. Jadi ini sangat cocok sekali untuk para karyawan. Nggak apa-apa lah sedikit promosi. Nah itulah sekilas dan dari kampus saya. Jadi untuk para mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jika ingin kuliah, silahkan memilih-milih kampus, sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Baiklah, saya rasa perkenalan sudah cukup. Sekarang marilah kita melanjutkan ke materi seperti yang sudah saya janjikan di atas. Di sini saya akan memperjelaskan tentang sejarah bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin kedengarannya sangat sepele, tapi saya yakin banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana sejarah bangsa ini, bagaimana berdirinya bangsa ini. Bangsa ini tidak terbentuk dengan begitu saja. Bangsa ini terbentuk dan berdiri berkat jasa-jasa para pahlawan dan berbagai rintangan yang menghadang. Mereka bisa melewati dan melawan para penjajah dengan keberanian dan hanya bersenjatakan yang sederhana. Jadi pada saat ini mungkin kita menganggap bahwa bangsa Indonesia itu berdiri hanya dengan begitu saja, padahal di dalamnya bila kita melihat ke belakang, itu ternyata sejarah bangsa Indonesia ini sangat kalau menurut saya itu benar-benar perjuangan sekali. Apalagi untuk ini ya, untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kemauannya untuk belajar tentang sejarah-sejarah bangsa Indonesia itu atau bangsa kita ini sangat kecil sekali kemauannya. Jadi ini yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seorang anak. Ini dalam bidang umum ya, secara umum. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Jadi kita harus menanamkan sedini mungkin pengetahuan-pengetahuan terhadap anak didik, ataupun jika kita sudah punya anak, mungkin kepada anak-anak kita. Jadi pengetahuan-pengetahuan umum itu kalau bisa harus diberikan sedini mungkin. Jadi mungkin itu bekal bagi anak-anak tersebut. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi adalah orang tua. Jadi menurut saya orang tua itu adalah faktor terpenting di dalam tumbuh kembangnya anak. Mungkin ini secara umum ya. Jadi sekitar 80 sampai 90% anak itu hidup di lingkungan orang tuanya, terutama seorang ibu. Jadi setiap, apalagi anak yang masih kecil, setiap gerakan ibu ataupun dari segala aktivitas seorang ibu itu biasanya ditiru oleh anak tersebut. Jadi kita perlu memberikan pengetahuan-pengetahuan umum dan sekaligus pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia ini sedini mungkin kepada anak-anak tersebut. Jadi ini yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, di mana lingkungan adalah tempat tumbuh kembangnya seorang anak. Jadi
dari segi pergaulan, dari segi pengetahuan itu lingkungan sangat mempengaruhi. Misalkan lingkungannya itu mungkin di lingkungan yang berbau negatif, mungkin contohnya banyak ya. Jadi mungkin anak-anak tersebut bakal menirukan apa yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut. Jadi yang pertama orang tua, yang kemudian yang kedua adalah lingkungan. Jadi misalkan anak itu tumbuh di lingkungan edukasi atau pendidikan, biasanya anak tersebut bisa berpikir lebih positif. Kemudian yang ketiga adalah guru. Ini untuk anak-anak yang sudah bersekolah ya, berarti mereka mempunyai guru pembimbing sekolahan, misalkan dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali, dimana seorang guru harus sebisa mungkin mengajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan bangsa negara ini sedini mungkin dari kelas 1 itu harus diperkenalkan. Jadi seperti misalkan sejarah bangsa Indonesia, kemudian pahlawan-pahlawan pergerakan Indonesia, di mana Indonesia itu sekarang maju itu berkembang itu lewat mana, kemudian caranya bagaimana, itu harus diperkenalkan sedini mungkin. Jadi agar anak-anak tersebut mengetahui bahwa negara ini berdiri dengan susah payahnya para pahlawan. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Indonesia. Jadi dari tahun ke tahun bangsa Indonesia mengalami berbagai berbagai perkembangan. Yang pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita telah berjalan berabad-abad dengan bermacam-macam cara dan tahapan. Sejarahnya memiliki alur yang sangat panjang. Untuk pembahasannya diperlukan tonggak-tonggak terhadap alur perjuangan tersebut. Penentuan tonggak-tonggak tersebut ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi karakteristik yang ada kaitannya dengan Pancasila. Masa perjalanan bangsa Indonesia sekitar abad yang pertama, yaitu sekitar abad ke-6 sampai abad ke-12, berdiri kerajaan-kerajaan besar dengan suasana kehidupan gemah ripah loh jinawi, itu dalam bahasa Jawa, tata tentrem, kemudian dan merupakan negara-negara berdaulat. Kemudian ini masa kebangkitan nasional itu sekitar pada abad ke-20-an. Pada masa kebangkitan nasional ini sekitar bukan abad ke-20, jadi sekitar tanggal 20 Mei 1908. Ini merupakan awal tonggak kebangkitan bangsa Indonesia yang telah sekian lamanya berbenam dalam penjajahan. Jadi sekitar tanggal 20 Mei tahun 1908 ini mulainya bangsa Indonesia itu bangkit. Jadi bangsa Indonesia itu terpuruk dalam penjajahan. Kemudian perlawanan secara fisik yang tidak ada koordinasi mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia untuk berubah bentuk perlawanan, yaitu dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia itu belum mempunyai pengetahuan tentang bernegara. Jadi kehidupan bangsa Indonesia itu berjalan di atas penjajahan dunia, di atas negara-negara berkuasa seperti negara Belanda, Jepang, dan lain. Jadi waktu itu Indonesia belum mengetahui tentang kehidupan bernegara. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 ini merupakan masa awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. Maka lahirlah bermacam-macam organisasi politik. Di samping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, pelopor pertama adalah organisasi Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908 ini. Tokohnya yang terkenal adalah Wahidin Sudirohusodo. Jadi organisasi yang pertama berdiri di Indonesia adalah organisasi Bung Tomo yang didirikan oleh Budi Utomo. Yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian bermunculan
organisasi pergerakan lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi prestasi gemilang bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Para pemuda Indonesia menyatakan pengakuan adanya bangsa tanah air dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia, yaitu tanggal 28 yang mana pada sekarang itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Jadi pada hari tersebut para pemuda menyadari bahwa bangsa Indonesia itu harus benar-benar bangkit. Kemudian peristiwa ini disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda. Semakin tegas apa yang diinginkan oleh para pemuda, adanya rasa persatuan dan tali pengikat adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di situ pada pada hari itu para pemuda itu sadar bahwa mereka lah yang mempunyai bangsa Indonesia ini. Kemudian mereka membentuk suatu organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini masa berakhirnya kolonialisme asing pada tahun sekitar 1942 sampai dengan 1945. Pada waktu itu Jepang masuk ke Indonesia menghalau Belanda. Jadi yang pertama menjajah bangsa Indonesia adalah Belanda. Kemudian datang Jepang pada sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945, di mana pada tahun 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia pada saat itu berhasil memenangkan atau merebut bangsa ini dari penjajahan dunia. Kemudian terjadi Perang Pasifik. Jepang mulai terdesak oleh Amerika dan sekutunya. Kemudian melihat kenyataan yang tidak menguntungkan, Jepang mengubah haluan politik, memparadigmakan bahwa kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan, tetapi hanya merupakan tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang. Jadi pada saat itu Jepang terasa terusik oleh Amerika dan sekutunya. Jadi padahal pada dasarnya Jepang datang ke Indonesia adalah tidak lain untuk menjajah ataupun mendapatkan hasil di Indonesia. Kemudian karena adanya perlawanan dari Amerika, sehingga Jepang itu mengubah strateginya agar bangsa Indonesia membantu Jepang. Kemudian bangsa Indonesia mengalami penderitaan pada waktu itu, dan penindasan mengakibatkan kekecewaan rakyat Indonesia atas perlakuan Jepang sehingga menimbulkan perlawanan. Jadi pada saat itu bangsa Indonesia sadar bahwa bangsa Indonesia hanyalah diperalat oleh bangsa Jepang. Jadi bangsa Indonesia sangat menderita sekali, kemudian melakukan perlawanan kepada bangsa Jepang. Kemudian Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia, maka Jepang menjanjikan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan di kemudian hari apabila perang telah selesai. Jadi pada saat itu Jepang mengetahui bahwa Indonesia itu menginginkan kemerdekaan, sehingga Jepang menjanjikan kepada bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia setelah perang itu berakhir. Untuk menunjukkan janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945 Jepang memperbolehkan membela Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian sidang pertama untuk merumuskan konsep dasar negara. Kemudian ini janji kedua diumumkan lagi berupa kemerdekaan tanpa syarat. Tetapi kemerdekaan yang didambakan tidak menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerahkan
menyerah kalah pada sekutu. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Situasi tersebut tidak disia-siakan oleh pimpinan-pimpinan bangsa. Jadi menanggapi situasi tersebut dengan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan sebagai suatu perjuangan dari kekuatan sendiri. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia yang proklamatori oleh Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian proklamasi kemerdekaan negara Indonesia adalah jembatan emas sehingga sangat penting bagi bangsa. Jadi dari tanggal 17 Agustus tersebut di mana proklamasi telah dibacakan oleh proklamator kita, yaitu mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui gimana sih bunyi proklamasi tersebut. Proklamasinya tersebut ialah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Jadi dari situ negara Indonesia dinyatakan merdeka oleh Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Dari situ negara kita benar-benar mengalami perubahan yang signifikan. Jadi tidak ada lagi penjajahan yang terjadi di Indonesia. Nah ini mungkin materi ini hanya sedikit, tetapi makna dari materi ini sangatlah besar. Jadi di mana para generasi penerus bangsa harus mengetahui sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Meskipun materinya hanya sedikit, tetapi kandungan di dalamnya adalah sangat penting sekali. Jadi menurut saya kita bisa mengajarkan sejarah-sejarah bangsa Indonesia terutama kepada anak-anak generasi bangsa. Jadi agar mereka tahu bagaimana berdirinya dan perjuangan para pahlawan saat menghadapi para penjajah. Mungkin materinya cukup saya akhiri sampai di sini. Mungkin para teman-teman sudah bosan mendengarkan pembicaraan saya di sini. Selanjutnya marilah kita menyaksikan video. Menurut saya ini video sangat berkesan sekali bagi bangsa Indonesia. Jadi dari masa ke masa dan tahun ke tahun perubahan-perubahan Indonesia ada di situ. Baiklah, marilah kita tonton terlebih dahulu video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta
supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Oke, mudah-mudahan dari tayangan video tersebut bisa menyadarkan kita bahwa perjuangan para bangsa Indonesia, perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia itu benar-benar membutuhkan perlawanan yang sengit. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita akan pentingnya kehidupan bernegara itu seperti apa. Jadi harapan saya khusus untuk mungkin pesan untuk saya pribadi, mungkin kedepannya mungkin saya juga sebagai generasi penerus bangsa, jadi harus memperjuangkan apa yang sudah para pahlawan perjuangkan, sehingga kita bisa meneruskannya. Indonesia itu menjadi negara yang maju, negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus meneruskan perjuangan mereka, jangan berhenti sampai di sini saja. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa membantu kita untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang disegani. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan.
There's nothing I could say to you, nothing I could ever do to make you see what you mean to me. All the pain, the tears I cried, still you never said goodbye. And now I know how far you'd go. I know I let you down, but it's not like that now. This time I'll never let